Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang macam-macam sistem endokrin. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya Rizka Ramadhani Permata Putri. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri definisi endokrin dan macam-macam endokrin. Dan selanjutnya ada Sally Puspitasari sebagai pemateri kelenjar kelamin. Dan yang selanjutnya ada Nur Afni Asifa sebagai pemateri kelenjar adrenal dan kelenjar pankreas. Dan selanjutnya ada Silvania Arsi Adiastuti sebagai pemateri kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Dan selanjutnya ada Muhammad Isa Adiwinarso sebagai pemateri kelenjar pineal dan kelenjar timus. Dan yang terakhir ada Putri Windiati sebagai pemateri kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Pengertian endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Macam-macam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Yang kelima, kelenjar adrenal. Yang keenam, kelenjar pankreas. Yang ketujuh, kelenjar pineal. Yang kedelapan, kelenjar timus. Dan yang kesembilan, kelenjar kelamin. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus atau hipothalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus mempunyai 3 area utama, yang masing-masing diantaranya mempunyai inti yang juga berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu wilayah utama di bagian otak. 1. Wilayah anterior. Wilayah otak ini juga disebut dengan wilayah superoptik, yang inti utamanya merupakan inti superoptik maupun paraventrikular serta inti kecil lainnya. Mayoritas area hipotalamus ini mempunyai fungsi dalam menghasilkan berbagai hormon. Beberapa hormon yang diproduksi ada yang menghasilkan hormon tambahan dan melakukan interaksi dengan kelenjar pituitari. Wilayah tengah, wilayah otak ini juga disebut dengan area tubera, yang inti utamanya merupakan inti ventromedial maupun aquata. Inti ventromedial menyokong tubuh dalam mengatur pola nafsu makan, sedangkan inti aquata berkaitan dalam pelepasan growth hormone, relaxing hormone, yaitu hormon yang berperan dalam memicu pertumbuhan. Yang terakhir ada wilayah posterior. Wilayah otak ini juga disebut dengan area mamillari, yang inti utamanya merupakan inti dari mamillari dan hipotalamus posterior. Fungsi utama dari inti hipotalamus posterior adalah menyokong suhu tubuh manusia dan memberikan rangsangan tubuh untuk memunculkan respon menggigil. Sementara itu, fungsi dari mamillari tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi para peneliti beranggapan jika bagian tersebut memiliki keterkaitan dengan daya ingat. Kelenjar hipofisis disebut juga master of brain.
karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kelenjar lainnya. Kelenjar di bawah otak, kelenjar hipofisis, dikenal juga sebagai kelenjar pituitari. Ada juga fungsi kelenjar hipofisis. Fungsi utama kelenjar hipofisis adalah memproduksi dan melepaskan beberapa hormon yang membantu menjalankan fungsi penting tubuh, yang antara lain pertumbuhan, metabolisme, bagaimana tubuh Anda mengubah dan mengelola energi dari makanan yang Anda makan, reproduksi terhadap stres atau trauma, laktasi, keseimbangan air dan natrium garam, persalinan dan persalinan. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Kelenjar ini memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon yang penting dalam proses metabolisme tubuh. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. 1. Mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. 2. Mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. 3. Merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Kadar kalsium dalam tubuh diatur secara ketat oleh kelenjar paratiroid dan tiroid. Normalnya, kelenjar paratiroid memproduksi hormon paratiroid ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau terlalu rendah. Produksi hormon paratiroid akan berhenti. Sebaliknya, ketika kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi, kinerja kelenjar paratiroid akan dihambat sementara oleh hormon kalsitonin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar kecil yang letaknya ada di atas ginjal, di perut bagian atas. Fungsinya memproduksi dan melepaskan beberapa hormon penting di dalam tubuh, yang berperan dalam proses metabolisme, kekebalan tubuh, tekanan darah, respon terhadap stres, dan perkembangan karakteristik seksual. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, korteks adrenal atau bagian luar. Yang kedua, medula adrenal atau bagian dalam. Yang pertama, korteks adrenal adalah bagian luar kelenjar adrenal dan melepaskan hormon kortikosteroid dan mineralokortikoid. Korteks adrenal juga merangsang produksi sejumlah kecil hormon steroid seks pria atau steroid androgenik. Yang kedua, medula adrenal, bagian dalam kelenjar adrenal dan melepaskan hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Hormon ini membantu mengontrol tekanan darah, detak jantung, berkeringat, dan aktivitas lain yang juga diatur oleh sistem saraf simpatik. Kelenjar adrenal biasanya tingginya sekitar setengah inci dan panjang 3 inci. Beratnya kira-kira 5-9 gram. Bentuknya ceper. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebra lumbali 1 dan 2, tepatnya di belakang lambung. Fungsi pankreas sangat penting di dalam tubuh. Kegunaan utamanya misalnya menghasilkan hormon untuk membantu tubuh memecah makanan dalam sistem pencernaan. Pankreas berukuran sekitar 15-25 cm. Pankreas terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kepala pankreas, yang kedua badan atau leher pankreas, dan yang ketiga ekor pankreas. Yang pertama, kepala pankreas merupakan bagian yang paling besar, terletak di sisi kanan perut dan terhubung dengan usus 12 jari melalui saluran pankreas. Yang kedua, badan atau leher pankreas terletak di antara kepala dan ekor pankreas dengan posisi memanjang sedikit ke atas.
Dan yang ketiga, ekor pankreas adalah bagian pankreas menyempit ke sisi rongga perut dan berdekatan dengan limpa. Terima kasih. Kelenjar panen adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon magnesium. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Fungsi dari kelenjar pineal. Kelenjar pineal juga disebut badan pineal, episis cerebi, episis conarium atau mata ketiga, adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebra yang memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Kelenjar timus. Salah satu bagian penting pada tubuh manusia adalah kelenjar timus. Kelenjar yang berada di belakang tulang dada ini sering disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh karena berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Apa fungsi kelenjar timus? Ketika kelenjar timus menjalankan perannya sebagai sistem limfatik, kelenjar ini ikut berperan dalam fungsi imunitas tubuh. Nah, ketika menjalankan perannya sebagai sistem endokrin, kelenjar timus akan turut menghasilkan hormon yang memiliki fungsi menopang sistem imun. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri menjadi dua, yaitu pada bagian perempuan dan pada bagian laki-laki. Kelenjar kelamin pada bagian perempuan bisa disebut dengan ovarium yang terletak di rongga perut. Pada bagian laki-laki bisa disebut dengan testis yang terletak pada bagian selangkangan. Pengertian dari ovarium sendiri adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon estrogen atau progesteron. Pengertian dari testis sendiri adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon testosteron atau androgen. Yang pertama yaitu penjelasan tentang ovarium pada bagian perempuan. Yang pertama yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen dihasilkan oleh follicle degag, dipengaruhi oleh FSH. Organ targetnya yaitu dari hormon estrogen yaitu organ seks, pita suara, pinggul, payudara, kulit, dan uterus. Fungsi dari hormon estrogen adalah memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, menstruasi, ovulasi, menebalkan endometrium. Kekurangan dari hormon estrogen adalah menyebabkan tidak munculnya ciri kelamin sekunder wanita dan mandul. Kelebihan dari hormon estrogen adalah menyebabkan kanker atau tumor ovarium. Yang kedua yaitu hormon progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum, dipengaruhi oleh LH. Organ targetnya yaitu uterus atau rahim. Fungsi dari hormon progesteron yaitu mempersiapkan kehamilan dan melahirkan. Kekurangannya yaitu menyebabkan keguguran dan kelebihannya menyebabkan terlambatnya menstruasi, kuatnya dinding rahim. Yang kedua yaitu pada bagian testis atau pada bagian laki-laki yang terletak di bagian selangkangan. Hormon yang pada bagian testis adalah testosteron atau androgen. Dihasilkan oleh sel Leydig, dipengaruhi oleh ICSH. Organ targetnya yaitu organ seks, pita suara, bahu, dada, otot, rambut, tulang, dan testis. Fungsinya yaitu memunculkan ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis, spermiasis, dan menimbulkan dorongan seks percepatan pertumbuhan. Kekurangan dari hormon testosteron yaitu tidak munculnya ciri kelamin sekunder pria, mandul, andropause, dan penurunan libido. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.